ketemu lagi dengan saya Vera Maki saat ini di VMCS Podcast dan sekarang ini adalah edisi bedah buku. Jadi ada sekitar 3 narasumber yang kita akan tampilkan, kita hadirkan di kesempatan bedah buku kali ini. Yang pertama adalah seseorang yang udah tidak asing lagi di dunia media massa dan tentunya beliau adalah seseorang yang sudah sangat senior sebagai wartawan di Harian Kompas. Mari kita sambut bersama, ada Mas Marioto atau nama lengkapnya Mas Andreas Marioto. Mas Mar kita manggilnya ya. Hai Mas, selamat pagi. Mbak Vera, pagi Mbak Vera. Apa kabar? Sejauh ini baik-baik saja. Sejauh ini baik-baik saja. Kita nggak janjian loh warnanya biru-biru begini. Cocok ya, tapi cocok. aman lah ya, sudah nggak ada pilpres ya. Iya, udah lewat pilpresnya. Udah lewat Jadi warna pilpresnya. tidak mengindikasi apapun ya. Tidak bisa diartikan tendensi ke orang-orang tertentu, partai Betul. tertentu. Gitu. Yes, oke. Ya. Nah, kita sekarang mau bedah buku nih. Ini adalah buku terbaru, judulnya adalah Korporasi Global Menunggang Badai. Kita lihat dari bukunya ketahuan dong, ini ngebahas apa. Di sini semuanya adalah virus-virus dari COVID-19 ya. Jadi kita akan bahas dalam buku yang kurang lebih tebalnya 300 halaman ya. 300 halaman di sini from A to Z dibahas. Nah, bedah buku nih sama Mas Mar. Tapi sebelumnya aku mau cerita dulu mengenai Mas Marioto. Beliau adalah tadi ya wartawan senior di Kompas. Saat ini masih di ekonomi bisnis nggak Mas? Saya di Deputy Managing Editor, jadi sudah semuanya ya? Di atas editor, cuma kita ada beberapa editor yang harus kita handle. Ya. Yes, Salah satunya ekonomi. Salah satunya ekonomi. Nah, ini Korporasi Global Menunggang Badai isinya dari segala aspek ya. Jadi ada dari aspek sosial, ekonomi, dan juga tentunya sejalan dengan VMCS Communication, Business Communication. Ini pas banget nih Mas Mar. Kita akan ngebahas ke arah sana. Tapi sebelumnya mau tanya dulu tentang pergulatan atau kiprah Mas Mar dalam dunia perbukuan. Ini bukan buku pertama kan ya? Ya, ini buku yang saya tulis sendiri, buku keempat. Buku keempat, boleh cerita nggak dari yang pertama tentang apa sampai yang sekarang? Ya, makasih Mbak Vera ya. Jadi saya sekian lama gitu ya, lebih banyak menekuni bidang food and agriculture gitu. Jadi pangan ya. Kira-kira berapa lama ya? Mungkin 7 tahun kali ya. Nah, di situ saya menulis tentang isu-isu pertanian dari berbagai aspek juga gitu ya. Terus di situ saya menulis 3 buku tentang pangan. 3 buku. Nah, tapi tidak yang otomatis hardnya di pangan dan pertanian. Nah, saya waktu itu merasakan begini. Ketika saat itu tren wisata kuliner kuah di Indonesia yang sebetulnya tidak disupportkan histori atau sejarahnya dari pangan-pangan itu. Tahun gitu berapa ya. tuh Mas? Saya kalau sebagai jurnalis punya kesadaran itu sekitar 2003 ya. Mbak Vera pasti ingat Pak Bondan ya waktu itu dengan acara apa tuh yang kuliner itu ya. Yang news gitu news, ya. Nah, saya lihat gitu acara-acara itu mulai bermunculan di sejumlah TV tapi nggak disupport oleh history itu. Nah, saya gali sendiri dan memang nggak mudah gitu ya karena tidak ada sumber di Indonesia itu yang literally nyebut bahwa ini dari daerah ini gini. Jadi itu banyak yang berupa sastra ya, sastra berupa karya-karya bahkan doa-doa beberapa gitu. Jadi saya gali situ. Jadi risetnya dalam banget dong ya Mas Maria? Ya kalau wartawan sih sebenarnya nggak dalam-dalam amat, tapi mungkin karena kejelian ya. Oh ini ada sumber dari sini dan sumber sini. Betul. Nah terus itu saya tulis dalam 3 buku ya tentang sejarah pangan. Jadi itu series 1, 2, 3? Tidak series-series banget, tapi memang fokusnya di sejarah dan khusus pangan. Yang pertama sejarah pangan, yang kedua sejarah krisis pangan. Jadi kalau krisis pangan di Indonesia ratusan tahun lalu kayak apa sih? Itu saya gali-gali itu. Dan memang benar, sebagian besar memang di itu ada yang karya-karya sastra ya. Kalau kita gambarkan musibah kayak gitu tuh tidak otomatis kita bisa tekstual. Oh ini tanggal sekian gini ya. Tapi karena karya sastra kita bisa merasakan bahwa orang menderita seperti apa, raja menderita kayak apa itu. Nah yang ketiga sejarah kuliner sih, itu juga. Itu yang kedua ya? Yang ketiga. Yang ketiga ya, oke. Nah yang ini yang keempat.
Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai krisis pangan, itu masih relevan dong sampai sekarang karena that crisis can happen anytime kan. Dan itulah sebenarnya yang lagi diusahakan juga oleh pemerintah ya, terutama pemerintah saat ini yang terbaru, bagaimana kita bisa swasembada pangan itu ya. Betul sekali. Iya. Ada rencana mau nulis buku tentang pangan lagi nggak? Karena sekarang balik lagi nih trennya. Iya, tapi masih cari-cari bahan lah ya. Cari-cari bahan. Yang kontekstual. Iya. Gitu ya. Kalau wartawan kan gampang ya cari bahannya ya. Cari bahannya gampang, tapi narasumbernya banyak. Kalau lebih dalam kita serahkan kepada peneliti dan akademisi ya. Betul. Dan saya cukup bangga karena buku saya pertama ya boleh dibilang nggak laku sih, tapi ternyata menginspirasi banyak orang untuk mau studi food history ya di beberapa kampus, kemudian marak. Ada juga yang akhirnya dosen menjadi spesifik dosen sejarah pangan ya, dia cerita kalau terinspirasi oleh saya itu gitu, bahwa selama ini nggak ada yang gali gitu, kenapa nggak masuk situ gitu. Betul. Itu masuk ke ada e-booknya nggak? Kalau misalnya ada yang pengen dapetin bukunya. Kalau dicari e-booknya yang legal nggak ada, kalau yang ilegal kayaknya ada gitu. Dan kalau beli di apa tuh platform gitu, pasti ada ya. Saya menduga sih 90% ilegal ya, kayaknya di copy gitu ya, di copy terus di reprint ya. Di reprint ulang. Terus, tapi kalau mau cari yang legal nih, mumpung ini nih penulisnya ada di sini. Ya ada sih POD ya, print on demand di ya? buku Kompas bisa. Oh, di Kompas ya. Ada beberapa dosen yang dosen di beberapa perguruan tinggi minta itu, saya arahkan ke print on demand ya. Nggak terlalu mahal sih sekarang print on demand. Kalau dulu memang mahal, satu buku tuh aduh ampun lah ya. Sekarang banyak sih jasa untuk itu print on demand. Kecuali e-booknya ya. Kalau e-book kan mungkin lebih mudah orang membaca. Iya. Nah, di Kompas ada juga. Harusnya bisa dibeli di gramedia.com ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu karena sudah terlalu lama ya. Tahun 2003 tadi ya. Saya nulis start 2003 tapi publish sekitar 2008 ya. Oke. Semua tuh langsung tiga-tiganya? Nggak, satu-satu. Satu-satu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ngebahas buku ini. Ceritain dong, ini gimana sih mulanya menulis buku, lamanya prosesnya bagaimana? Monggo Mas. Ya, jadi ini Mbak Vera ya. Kalau kita ke belakang ya 2019 nggak ada masalah apa-apa gitu ya. 2020 awal-awal juga malah tiba-tiba muncullah virus COVID yang kita juga nggak punya antisipasi yang sama, persepsi yang sama karena sebelum-sebelumnya juga nggak membesar gitu ya. SARS dulu ya, dan nggak gede dan tidak terlalu fatal gitu ya. Karena kalau kita ngomong pandemi kan 1920 lah sekitar itu. Iya. Dan kemudian, 2019 akhir. Enggak, yang dulu flu Spanyol kan 1920 ya. Iya, terus dulu banget. Ya baru itu kemudian berarti berapa tuh hampir 80, hampir 100 tahun kemudian kan. Nah, kita nggak ada kesadaran itu, terus tiba-tiba terjadi, tiba-tiba kita harus nutup macam-macam gitu ya. Nah, tentu kita di media juga bingung nih, gimana kerjanya gitu ya. Oke, bisa di rumah, ada juga kantor gitu. Nah, saat itu menurut saya pertama banyak waktu ya, dan kemudian saya juga melihat karena di spesifik koran cetak ya, saya setiap minggu mengisi kolom inovasi bisnis gitu ya. Nah, dengan adanya kejadian ini terus pasti men-trigger saya untuk ini gimana korporasi harus bersikap gitu. Nah, pelan-pelan saya cari bahan, itu dapat satu gitu ya. Ya 2 tahun sampai kita bilang apa ya 2021 berarti 2022 ya? Ya 2022 tahun berarti ya katakanlah bahwa udah mulai berhenti. Terus saya kumpulkan tuh tulisan itu, saya jahit ulang, terus saya lihat yang seperti ini nih, topik-topik seperti ini, dan saya melihat memang ada pelajaran lah dari pasti kita banyak banget ya. Itu ya bagi teman-teman korporasi juga bagi teman-teman yang bergerak di komunikasi bisnis. Betul gitu. Iya. Oke, jadi selama penulisannya sendiri prosesnya berapa lama? Kalau materi dari itunya 2020, kan udah 2 tahun ya. 2 tahun, Terus yang lama memang editingnya ya. Editingnya itu kita bicara tulisan tahun 2020 ketika dibaca ulang ya
nggak banyak yang nggak ini juga nggak pasar, kita sesuaikan Iya, gitu ya. betul. Terus kita kumpulkan dalam topik-topik yang sama gitu Betul, ya. betul. Di clusterin dengan Ya, sesuai ya, topik-topiknya ya. supaya ya bunyi ya, Betul. nggak hanya dilempar begitu saja. Gitu. Iya. Nah, salah satu buku yang juga memicu saya adalah waktu itu apa namanya pengamat hubungan internasional yang sangat terkenal ya dulu termasuk yang mengisi di CNN, Farid Zakaria. Iya. Ya, dia kan juga bikin buku. Saya lupa intinya kalau nggak salah 10 pelajaran berharga dari pandemi COVID itu. Nah itu kayaknya perlu deh kita memberi catatan message apa sih ketika terjadi pandemi. Nah itu yang memicu saya untuk total berarti kalau ini hampir totalnya 4 tahun kali ya. 4 tahun. Sampai terbit ya? Iya. Sampai terbit ya. Terbitnya kan tahun awal akhir tahun ya. Akhir berarti 3 tahun lah, 3 tahun. 3 tahun. Lebih ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi kan ya akhirnya bagaimana nulisnya awalnya kan tentang inovasi bisnis. Ya. Dan bagaimana pengaruh dari COVID terhadap inovasi bisnis. Ya, ada yang inovasinya semakin bagus ya, seperti contohnya platform untuk meeting ya secara online, tapi ada yang benar-benar sampai tutup, tapi ada yang on survival mode gitu ya. Nah itu bagaimana dituliskan dalam buku ini? Ya, pertama dalam benak saya pasti setiap perusahaan akan berusaha survive gitu ya. Nah itu saya mengamati satu persatu dari perusahaan kecil ya, ibarat mungkin bukan hanya perusahaan ya, warung kecil gitu ya, sampai yang perusahaan multinasional, gimana sih mereka survive itu. Hal-hal sepele ya yang saya amati di sekitar saya gitu, nggak jauh dari saya, misalnya ada rumah makan, itu responnya beda-beda ya. Ada saya yang dekat-dekat tempat saya ada yang begitu melihat bahwa pandemi seperti ini ya udah tutup dan dia tidak berkomunikasi dengan pelanggannya. Betul. Jadi kalau saya butuh makanan itu kayak blank, nggak ada. Tapi ada beberapa rumah makan, restoran yang meskipun dia ragu-ragu tetap berkomunikasi dengan pelanggannya. Jadi kayak pelanggan tuh kayak gini loh, kita di rumah ya pengen dong makan gitu ya, bosen juga kalau bikin sendiri. Nah ini gimana? Nah itu ternyata memperlihatkan mereka yang tetap berkomunikasi dengan pelanggan itu sampai sekarang survive. Jadi kalau saya ingat restoran A, oh iya dulu pas zaman kita susah, dia tetap layani meskipun sangat sulit lah ya, mereka juga mengendalikan restorannya mau buka tutup mau karyanya gimana nggak gampang ya, tapi saya juga kayak jadi ini jahatnya saya ya, kayak menghakimi juga, kamu waktu kita kesulitan kamu tutup, sekarang kamu buka, saya kok merasa nggak ditemenin gitu ya gitu. Tapi ada ya perasaan kayak gitu ya? Ada perasaan itu, saya cek di beberapa orang juga gitu, dan beberapa tulisan juga ada yang ya otomatis pelanggan yang diabaikan ya, pelanggan yang ditinggalkan gitu ya, memang sulit untuk kembali ke produk atau layanan itu gitu. Kira-kira dijelaskan nggak Mas Mar, apa sih alasannya mereka seperti itu? Apakah karena memang nggak punya kapabilitas misalnya untuk berkomunikasi, atau mungkin karena ilmu komunikasinya dia nggak paham bahwa itu penting gitu ya untuk membina hubungan baik, menjaga hubungan baik dengan customernya? Ya pertama pasti suasananya menakutkan ya, menakutkan, panik gitu ya. Saya kira secara umum gitu ya. Tapi ternyata di tengah kepanikan ada orang yang tetap menyapa pelanggannya. Pertama yang aneh pakai WA gitu ya, atau kirim flyer gitu ya, atau websitenya juga mempermudah orang untuk transaksi ya, untuk pengiriman gitu ya. Setidaknya kalau saya merasa pada saat itu mendapat informasi kayak gitu tuh kayak, oh kalau ada apa-apa saya bisa dong, dalam kasus ini misalnya rumah makan, restoran, bisa kontak mereka gitu ya. Oh mereka bisa kok pengirimannya kayak gini ya. Bahkan masih ingat lah ya, makanannya ditaruh, kita ngintip-ngintip gitu kan. Terus disemprot-semprot tuh ya. Disemprot di macam-macam kita tuh. Udah dipanasin lagi gitu, kayak gitu. Nah, tapi ya memang juga ada yang close dalam arti ya, akhirnya kalau kita sebagai konsumen hanya nebak-nebak kan, emang kamu gimana gitu, ini ada kok yang bisa, kenapa kamu, jadi benar-benar blank yang konsumen tidak bisa lagi berkomunikasi, dan saya lihat mereka yang seperti itu memang nggak bertahan sih. Kalau bertahan sekarang pun kayak ya datar-datar aja, tapi saya yakin konsumen yang disapa gitu ingat betul gitu tempat-tempat layanan atau juga produk yang tetap
ini ya. Ya, itu sebenarnya balik lagi ke ilmu komunikasi ya. Betul. Begitu bagaimana suatu institusi atau bahkan untuk small enterprise gitu ya, pedagang, mereka butuh mengelola komunikasi. Kalau dalam ilmu ke-PR-annya tuh issue management atau crisis management, di mana mereka kan pasti punya pemangku kepentingan, which is dalam hal ini konsumennya ya. Ternyata ada demand dari konsumen untuk tetap disapa, diperhatikan, atau bahkan justru kalau dia curhat pun sebenarnya kan nggak apa-apa ya. Maaf Pak, saya lagi kesusahan, saya bingung ini gimana gitu ya, warung saya akhirnya harus tutup. Tapi nanti kalau kita buka, seharusnya ya, nanti pasti kita kabarin. Mungkin seperti itu ya, as simple as that ya. Dan saya ya lihat ya beberapa restoran besar di Jakarta saat itu juga tidak bisa melakukan inovasi. Kalau kita cek saat itu ya, tidak menerima layanan pengantaran di luar Jakarta gitu. Saya kan konsumen kamu selama ini, kenapa kamu kayak gitu ya. Kita jadi kayak, aduh ini masa sih nggak bisa melakukan inovasi gitu. Nah itu agak lama. Tapi saya masih ingat ada coffee shop yang saya waktu itu agak lupa triggernya. Tapi dia kemudian inovasi gini, kamu bisa mesen kopi harganya segini, untuk luar Jakarta ongkos kirim 15.000. Dan ternyata itu works. Jadi orang mengenang produk itu bahwa pada saat kita butuh kopi itu mereka ini. Nah, perkembangan ini kemudian seingat saya diadopsi oleh restoran-restoran yang premium ya, yang ya pada petik sombong lah. Jelas tuh di kami hanya melayani pengantaran Jakarta. Mereka berubah. Mereka bisa nganter ke Tangerang, ke Bekasi, dan ternyata market mereka jalan gitu ya. Jadi ya itulah fenomena ketika ada masalah, bagaimana yang respon langsung berubah, inovasi, sama yang di ujung yang aduh tutup aja lah gitu ya, dengan berbagai variasi inovasi sih. Itu kita bicara mengenai restoran ya, kuliner nih, karena ini masih terkait dengan interestnya dari Mas Mar ya. Tadi ngomongin pangan, buku-bukunya tentang sejarah kuliner, jadi dalam buku ini pun banyak dibahas terkait dengan bagaimana industri pangan, F&B service itu berjibaku dengan COVID-19. Kalau industri lain gimana? Mungkin yang untuk perusahaan sekelas multinational company gitu. Mas Mar membahasnya bagaimana? Ada gitu. Jadi ini ceritanya menarik di buku itu. Ketika terjadi pandemi, penjualannya drop, sangat drop gitu ya. CEO-nya tuh bingung, ini gimana nih? Dan menariknya CEO itu bilang ke level GM dan manajernya, dikumpulin. Dia bilang gini, kira-kira saya menyerah. Ini perusahaan ini nggak bisa lagi jalan, saya nggak punya ide nih. Nah, saya serahkan ke kamu, gimana ide kamu? Gitu. Jadi rupanya perusahaan ini produknya itu dulu dijual B2B. Nah, ketika CEO-nya pasrah, di informasi ke manajer dan GM itu, mereka mikir, pokoknya masa depan perusahaan ini di tangan kalian. Dan di level manajer GM itu saling sharing dan ketemu. Mereka akhirnya potong-potong produknya dan B2C. Dan itu yang menyelamatkan perusahaan itu sampai sekarang, bahwa dengan mengubah ya market yang sebelah B2B ya berat kan mereka ini ya, pasar yang ya tutup juga gitu kan. Ternyata B2C menerima itu dan survive sampai sekarang. Ya, itu satu. Kedua, ya ini nyangkut masih pangan lagi ya. Ada satu perusahaan es krim di London yang kita tahulah ya, es krim itu selalu terkait dengan musim panas gitu ya, promo-promonya pasti gede-gedean gitu. Nah ketika kemudian pandemi, orang di rumah lama gitu ya, nah dia juga jual di counter-counter tertentu. Inovasinya pertama gitu, counter-counter tertentu gitu. Jadi orang bisa datang, nah itu satu. Tiba-tiba musim dingin, apa yang dilakukan perusahaan ini? Dia membalikkan bahwa es krim itu bagian dari kebahagiaan, jadi tidak tergantung musim. Dan itu perusahaan yang sukses untuk membalikkan bahwa es krim itu musim panas. Ya, merubah mindset bahwa kalau tadinya kalau panas-panas minum yang dingin-dingin, padahal ternyata winter bersalju pun bisa sambil menikmati es krim. Ya, es krim dengan kandungan coklat nih, agak sombong sedikit karena background saya teknologi pangan. Jadi coklatnya itu yang sebetulnya memberi kebahagiaan itu, rasa senang rela itu. Jadi dia bisa dan sukses. Itu salah satu inovasi yang menurut saya gila juga ya. Mindset orang bisa diubah dan
market menerima itu. Market menerima, Ya. dan termasuk pada masa pandemi ini ya. Betul. Jadi betul. COVID-19 supaya kita tidak terlalu banyak bersedih-sedih, Stres. Iya. Makan es krim paling nggak ada sedikit happiness gitu ya, Ya, in between rasa khawatir dan takut. Ya, itu. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri di buku ini kan tadi ceritanya korporasi global ya. Berarti memang fokusnya adalah ke multinational company ya dalam buku ini. Sebagian besar ya, sebagian besar. Oke. Nah, kalau misalnya industri yang lain gitu, contohnya adalah transportasi, karena kan itu kan juga berpengaruh ya, bagaimana kita tidak boleh kemana-mana, berarti kan cuma di rumah aja. Transportasi itu kan juga banyak sekali mengalami adjustment gitu ya, menarik penumpang bagaimana dan sebagainya. Apakah juga dibahas di sini atau ada industri lain yang lebih dikupas di dalam buku ini? Secara spesifik tidak ditransportasi dalam arti manusia ya, tapi mungkin logistik ya. Logistik yang saat itu memang kemudian langsung naik ya. Nah itu pertama inovasinya misalnya di aplikasi ya, ya otomatis harus ke aplikasi gitu ya. Terus kemudian yang saya lihat juga orang-orang yang selama ini bergantung pada supermarket besar ya, nggak usah nyebut merek lah ya, gede-gede itu ternyata mulai menemukan bahwa itu tidak sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Ini memang kaitannya dengan logistik juga. Betul. Jadi yang belakangan survive dan itu sudah mulai ada tanda-tanda ketika pandemi ya, yang medium ya, sama yang small gitu. Nah terkait dengan itu kan yang industri logistik itu yang small ini kan lebih ke aspek kedekatan ya. Jadi ya pasti waktu itu ada perasaan ancaman gitu ya. Nah ini kalau deket ya udahlah simple ya. Ininya beli cepat pulang atau bisa pengantaran gitu ya. Itu di sekitar kita gitu. Dan memang kemudian di saat pandemi itu ya mereka nggak survive ya? Banyak yang tutup ya? Tutup. Banyak yang tutup. Saya nggak tahu persis ketika mereka misalnya masih menerapkan sistem yang beli di gudang gitu ya. Tapi sepertinya juga nggak banyak lagi. Memang yang survive yang kecil-kecil. Gitu ya. Nah dan yang menarik juga kan kemudian ini skalanya kecil banget tapi kelihatan yang Mbak Vera pasti ingat ya, kalau orang sekitar kita nawari sesuatu ya, bisa beli lewat saya itu lebih diambil kan dibanding yang lokasinya di mana kita nggak jelas itu. Oh kita tahu ya udah Bu nanti ini Pak ya nanti dikirim gini-gini. Nah itu sebetulnya yang saya sangat sayang itu tidak berkembang setelah pandemi. Jadi itu memang hanya dibutuhkan dan dilakukan pada saat pandemi. Kemudian sekarang udah kembali lagi mereka jalan-jalan pergi ke supermarket, minimarket. Kalau itu kan menurut saya itu basis ya. Dan di negara lain juga terjadi itu. Bahkan ada perusahaan retail besar ya itu yang dia tahu kalau orang nggak mau datang kan. Itu bahkan bergerak di fashion ya, yang dia tahu sekitarnya itu dan coba share via WA, kirim flyer itu, yang bahkan fashion pun bisa mudah diakses ketika pandemi, jika orang bisa pilih ya, dan mereka itu kayak merasa jadi bagian dari community perusahaan retail itu, karena pada saat pandemi mereka mendapat perhatian gitu ya, jadi ternyata tetap bisa ya untuk modis saat seperti itu gitu. Betul. Jadi mungkin berkembang juga banyak katalog-katalog yang muncul di WhatsApp. Jadi WhatsApp bisnis juga semakin berkembang dan kita dimudahkan ya untuk melihat-lihat apa aja ada barangnya, terus mereka bisa langsung put on the cart ya. Terus belanja, terus bisa check out gitu ya. Betul. Nah, ini kembali lagi ke multinational company. Tadi dari sisi bisnis ya. Sekarang dari segi internal communication mungkin ya. Di buku ini saya lihat ada berbicara mengenai corporate culture gitu ya. Ada culture bertanya di korporasi. Nah, itu waktu itu pembahasannya trennya seperti apa di buku, Mas? Jadi ketika ada problem-problem seperti itu, akhirnya perusahaan itu kan melihat ke dalam ya, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Nah, rupanya
kemudian muncullah ya kalau masalah terlihat gitu ya, tapi juga hal-hal yang selama ini sebetulnya kurang berkembang ya di perusahaan ya, itu soal misalnya bertanya gitu ya, bertanya ke pimpinan ke ini, nah itu tidak berkembang, tapi kemudian mungkin karena pandemi kan itu ya, terus juga dialog-dialog lewat virtual gitu ya. Nah akhirnya salah satu inovasi yang didapat adalah ya modalnya dari pertanyaan karyawan gitu. Iya. Kenapa seperti ini, bagaimana seperti ini. Nah ternyata ya dari sebuah pertanyaan pun kemudian muncul inovasi gitu. Kan mungkin di kultur di kita agak sulit ya. Yes. Tapi ternyata ketika perusahaan memelihara lah bahwa kamu berhak bertanya itu jadi sumber inovasi. Jadi sumber inovasi. Betul. Jadi memang transparansi dan open dialogue ya. Dan juga menanya dan kemudian mengajak karyawannya untuk apa ini yang bisa kita lakukan dalam situasi sulit seperti sekarang. Mereka juga mendapatkan suatu confident bahwa you are free to ask and we will listen gitu ya. Itu kan biasanya safe environment-nya harus dibuat seperti itu untuk karyawan supaya mereka nggak takut dan nggak ragu untuk bertanya. Betul. Nah, sekarang kita beralih ke media sosial nih. Tadi dengan adanya pandemi, kita mau nonton, kita mau tahu perkembangan yang ada di luar, teman-teman kita gitu ya, yang tadinya bisa ngobrol seperti sekarang, tapi kan akhirnya dapat update-nya di sosial media nih. Nah, itu bagaimana pada saat pandemi, trennya? Ya, sebetulnya pada saat itu orang pasti butuh informasi yang ini ya, yang banyak lah ya. Ada apa seperti ini, bagaimana tips-tipsnya gitu. Nah ini karena di sini ada saat penggunaan media sosial digolongkan berlebihan gitu ya. Itu maksudnya gimana tuh? Konteksnya adalah ya terjadi juga disinformasi misalnya. Ya, waktu itu waduh menurut saya kasihan lah. Betul. Orang yang kita lagi, bingung ya. Ini mana yang benar, mana yang bisa kita percaya ya. Nah, kalau konteksnya dengan itu adalah gini, ya memang akhirnya tidak semua konten di media sosial kan benar dan bagus ya, dan kesimpulannya memang harus dibatasi. Ya meskipun ini tulisan lama, tapi sekarang kontekstual ketika Australia mulai membatasi umur ya. Kalau nggak salah TikTok, 16. Ya, TikTok, semua media sosial ya, baru boleh dikonsumsi ketika 16. ya 16 gitu. Nah itu menurut saya sudah sejak lama ya kita prihatin bahwa publik ya, anak-anak apalagi ya sekarang bebas mendapat informasi gitu. Dan ketika kemudian berlebihan, pertama pasti bingung, kedua bahayanya adalah ketika ada konten-konten yang nggak sesuai terus diadopsi mereka, dikonsumsi oleh mereka. Dan tidak ada pengawasan juga dari orang tuanya gitu, tidak dari gurunya juga karena nggak ke sekolah gitu ya, jadi semuanya serba terbatas. Lalu ada juga cerita di sini nih, bagaimana korporasi akhirnya merespon suara dari jalan gitu ya, kata Mas Mar ya. Nah itu bagaimana tuh? Ya ceritanya. Memang akhirnya di setiap tekanan itu bagusnya malah selalu ada solusi gitu ya, ada solusi gitu. Nah bahkan dari manapun sumbernya, ketika seorang leader melihat bahwa oh ini suara yang perlu didengarkan gitu ya, perlu dengarkan, terus oh ini bisa mengubah korporasi kita ya, baik culture maupun juga operation gitu. Nah ya intinya sih berbagai suara itu bisa menjadi sumber inovasi ya, dari siapapun gitu. Yang kadang kita nggak banyak perusahaan lah mendapat inovasi dari sumber yang nggak terduga. Iya. Jadi maksudnya dengan adanya COVID ini, itu justru ada sisi positifnya juga. Ya. Terhadap bagaimana perusahaan lebih mau listen ya to the voice from the street gitu ya. Ya. Ya situasi yang menekan ya, pasti terus adalah sisi bagusnya di mana orang
ada yang seperti ini nih. Jadi mereka juga akhirnya. Tapi ya modalnya memang setelah saya pelajari memang harus mendengarkan. Jadi perusahaan yang nggak mendengarkan ya as usual pasti nggak akan survive, nggak akan sustainable ya. Betul, betul. Nah di buku ini, buku Korporasi Global Menunggang Badai, sebelum penutup nih what next gitu ya in the future, ini cerita tentang cara baru berkomunikasi dalam bisnis ya, a new way in business communication gitu. Nah ini banyak sekali nih cerita-ceritanya tentang fanatisme terhadap merek, lalu juga ada pengabdi konten gitu ya. Boleh nggak diceritain nih isi dari komunikasi bisnis cara baru ini? Apakah ada inovasi gitu maksudnya Mas Mar dalam bedah buku ini? Ya ketika pandemi kemudian komunikasi langsung kan sulit terbatas ya, dan harus cari gitu ya, cari cara, berbagai cara gitu ya, dan medium-medium yang ada ya semua dipakai gitu. Nah terlihat sekali misalnya di media sosial pada saat itu orang pingin paling simpel ya berjualan gitu ya, jual gitu ya, jual produk lah gitu ya. Terus ya siapa sih kita menduga saat itu misalnya IG Live ya berkembang gitu ya, IG Live yang ya dulu untuk senang-senang aja ternyata bisa gitu ya, dan perusahaan banyak masuk ke situ gitu ya. Jadi banyak inovasi terjadi di sosial media, komunikasi di digital gitu ya. Ya kanal yang paling waktu itu mungkin dibilang apa ya, safe itu ya untuk komunikasi dengan audiennya ya. Jadi seperti itu gitu. Nah di sini kan juga ada macam-macam nih, ada yang juga cerita karyawan juga semakin voice-nya didengar melalui sosial media. Mereka berpendapat tentang pengalamannya selama bekerja dalam situasi yang sangat mencekam. Lalu di sini juga akhirnya ada karyawan juga sebagai corong perusahaan pada akhirnya ya. Karena mungkin kalau teman-teman media, wartawan, oke nanya CEO-nya iya, tapi juga pasti tanya karyawannya ya kan. Nah itu bagaimana pada saat, tapi ada juga yang bodo amat gitu ya. Ada yang skeptis gitu. Itu gimana ceritanya itu Mas Mar? Ya gini, dalam konteks komunikasi di perusahaan pertama, ketika kesulitan nggak pada saat itu mencari berita dari perusahaan-perusahaan? Iya, kalau dari sisi berita sih kita sebenarnya malu ya, teman-teman kan ke lapangan. Ketika nggak bisa ke lapangan ngapain gitu ya? Nah kita harus cari cara lah ya. Dan saya kira perusahaan-perusahaan korporasi juga waktu itu mengembangkan berbagai cara ya, virtual meeting gitu ya, terus apalagi ya banyak cara lah perusahaan itu. Nah tapi dari situ kalau saya lihat misalnya yang kemudian komunikasi yang harus jalan pertama adalah ketika pandemi terlihat bahwa gimana perusahaan berempati terhadap karyawan gitu ya. Jadi ketika karyawan susah, ketika karyawan merasakan sesuatu, bagaimana sih perusahaan merespon gitu ya. Dan kita masih ingat misalnya full WFA gitu ya. Terus perkembangannya menarik ya, WFA itu tidak berarti karyawan bisa dikontak 24 jam gitu ya. Berubah, nggak boleh loh kamu jam kerja kita berapa, jam 8 sampai jam 4 gitu. Ya udah ya, habis itu kamu nggak boleh loh nugas-nugasin gitu. Nah, itu sesuatu yang baru ya. Karena selama ini kita merasa kalau kerja di rumah ya kapanpun perusahaan butuh gitu ya. Itu menarik sekali yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi juga kemudian kalau saya lihat pengalaman karyawan itu baik yang sebelumnya maupun ketika COVID, kemudian diceritakan ulang ke luar, nah itulah akhirnya karyawan juga akhirnya kayak brand ambassador ya. Betul, dia jadi brand ambassador, dia bisa bercerita, dan di sini sebenarnya tadi yang dibutuhkan adalah empati jadi semakin besar. Ya kan? Jadi kayak mereka merasa mendapat perhatian dari perusahaan dan sekarang memberi balik ke perusahaan bahwa perusahaan kami bla 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 seperti itu. Di bukunya Mas Mar dikatakan bahwa empati menjadi mata uang baru. Nah, boleh dielaborasi nggak Mas? Nah itu memang inti dari ketika terjadi pandemi ya. Siapa sih perusahaan yang memberi empati lebih kepada karyawan, kepada klien, kepada audien, kepada konsumen, itu kayak mendapat nilai tambah. Ya, nilai tambah seperti itu. Jadi kalau dari segi reputasinya meningkat. Dengan banyak melakukan kebaikan dan juga empati gitu ya dalam menjalankan bisnisnya. Tapi bisa juga dikatakan bahwa
COVID-19 ini juga salah satu cara untuk menyelamatkan bumi. Ya, benar juga. Betul, nah, betul. Itu bagaimana ceritanya di buku ini, bahwa menjaga bumi itu adalah bagian dari COVID-19 gitu. Ya, itu kayak harus kita lihat sebagai pukulan bagi kita ya, manusia, bahwa selama ini punya aktivitas yang cenderung merusak bumi, dan basicnya ketika ada pandemi bumi istirahat, ya kan? Polusi benar-benar turun, drop, gitu ya, udara makin biru, langit makin cerah. Gitu. Nah, cara beberapa orang menandai menurut saya sangat menarik ya. Kalau nggak salah waktu itu di Spanyol atau di Italia, dalam buku saya yang Mbak Vera pasti tahu lah ya, tempat-tempat teater, konser di Eropa ketika tidak ada masalah, rame ya. Nah, ketika pandemi gimana gitu? Ada satu orang yang seniman yang akhirnya untuk mengingatkan kita bahwa ini ada masalah, tapi juga ujungnya kita harus merawat bumi. Yang nonton konser itu adalah pohon gitu ya. Jadi di ruang teater, di ruang konser itu di pohon-pohon ditaruh, dan dia makin musik, main musik. That's interesting ya. Ya, dan ya biarkanlah yang mendengarkan pohon gitu ya. Dan itu peringatan bagi kita bahwa saatnya kita untuk merawat bumi. Refleksi terhadap bagaimana selama ini kita mungkin mengeksploitasi bumi ya. Oke. Dan itu menurut saya inovasi paling gila ya. Di tengah orang nggak bisa kemana-mana, gedung teater tutup, ya udah. Tanaman-tanaman yang dikumpulin gitu ya. Pohon, nonton rumput. Pohon yang memang nonton sekarang kayak gitu. Ya, itu juga sebagai filosofi sih ya, untuk analoginya bahwa ya kita harus kembali merawat bumi. Betul. Iya. Nah, di sini ada juga profesi baru bermunculan. Nah, itu bagaimana ceritanya? Ya, yang paling basic kan kita terus itu tadi ya, kalau anak-anak sekarang yang streaming gitu ya, yang ternyata berjualan tidak harus door to door, nggak ini bisa seperti itu. Bisa langsung streaming, itu malah sekarang paling efektif kayaknya ya. Ya, kayak gitu. Nah, tapi juga kemudian banyak profesi yang lebih detail lagi. Terkait dengan safety ya. Ya dulu safety kita ya standar lah umum ya, tapi sekarang safety-nya jadi rigid gitu ya. Terus juga bahkan di beberapa industri itu ada kayak inspektur lah ya, inspektur yang harus detail prosesnya seperti ini, harus diikuti gitu ya. Yang dulunya mungkin nggak serigid itu, nggak tapi itu, karena COVID jadi semakin aware bahwa life is valuable gitu ya. Value, orang lebih menghargai nyawa saat ini. Betul. Karena at any time kalau mau ada dicabut ya dicabut aja gitu ya. Dalam sesuatu situasi mencekam di COVID, kita jadi semakin menghargai diri kita gitu ya. Ada juga mungkin satu inovasi dalam COVID dengan artificial intelligence seperti itu. Kalau dalam buku dan pengamatannya Mas Mar, bagaimana pada akhirnya AI itu berkembang bahkan sampai sekarang ya? Gitu. Ini menarik ya, tentang AI ini. Kita dulu bingung AI itu kayak apa gitu ya. Nah, di akhir dari pandemi itu kita tentu masih ingat, Pak Vera pasti ingat lah ya, muncul ChatGPT ya. Yang kita pengen apa tinggal nulis keluar gitu. Nah, ini titik di mana yang pertama ya, orang makin familiar dengan AI. Dulu AI itu kadang dipikirkan, yang orang di benak orang itu robot, padahal nggak semua robot juga AI gitu ya. Hanya sekedar mekanika biasa lah gitu ya, nggak AI juga gitu. Tapi begitu ChatGPT itu kita sangat familiar. Kalau sudah ngomong kecerdasan buatan ternyata itu ya, dan informasi sebenarnya itu kan dan basisnya. Itu perlu dicatat gini Mbak Vera, meskipun risetnya ChatGPT lama dan orang sudah tahu sebagian-sebagian itu, nah di titik itu adalah gini, hampir semua kecerdasan buatan itu diriset terkait dengan perilaku hewan. Kalau misalnya Mbak Vera lihat San Francisco itu kan sudah banyak mobil yang driverless car itu ya. Itu sebenarnya masih di hewan itu risetnya. Jadi di hewan itu misalnya tikus jalan gitu, dia ke kiri ke kanan tuh ngapain gitu. Nah, dia saat itu tuh di otak itu sedang melakukan simulasi gitu.
dan itu di copy, di copy. Bahkan ya ketika kemudian ada misalnya kalau kita melambai gitu ya, naik tangan gitu, terus sistem membaca apa itu masih di hewan gitu ya. Okay. Nah terkait dengan ChatGPT, generative AI itu adalah. Saya jadi inget deh kemarin waktu saya ke San Francisco memang pengen nyoba tuh tapi driverless pembayarannya sistem sana ya atau gimana? Di sana tapi waiting list ternyata yang mau banyak banget. Tapi dia suplainya nggak banyak. Tapi ya. kita ngelihat itu udah ada, tapi udah ada orangnya. Jadi belum kesampaian sih. Nah itu ketika ChatGPT itu muncul itu kemudian yang ribut satu karena melihat real sehari-hari, kedua adalah AI yang berbasis bahasa itu tidak diimitasi dari perilaku hewan tapi manusia. Jadi intinya apa yang diucapkan, apa yang ditulis manusia itu bisa di-generate dari mesin. Dan itu titik di mana manusia harus mulai ya dibilang apa ya, karya manusia yang memwarning manusia bahwa ini hati-hati nih, mesin sudah bisa ngomong, mesin sudah bisa berbahasa. Ya di hewan nggak terjadi gitu. Betul. Bahkan di hewan itu sampai level tertentu kemampuan prediksi ada di simpanse. Jadi simpanse itu ketika tahu dia ini musimnya nggak menguntungkan, dia akan ambil buah tertentu disimpan karena tahu dia prediksi ke depan musimnya jelek. Itu di hewan masih ada. Nah ketika bahasa itu mereka nggak ada. Nah di titik itulah ya kemampuan manusia, produk budaya, produk peradaban manusia itu sudah bisa dikopi oleh mesin gitu. Nah ketika bicara itu ya wajar ada beberapa orang khawatir ya, ini nanti manusia kalah gitu. Nah itu ya boleh dibilang mungkin berkah pandemi atau enggak, tapi koinsidensi ketika pandemi berakhir muncul dan itu dipakai sampai sekarang. Kalau dalam dunia jurnalisme, Mas Mar, bagaimana melihat ChatGPT? Kalau di tempat saya di Kompas sudah ada guidance-nya ya, yang boleh sama yang tidak gitu ya. Sejauh itu. Jadi sudah diregulasikan ya. Jadi udah ada policy-nya. Ya, sudah ada gitu ya. Nah, sejauh itu untuk memperkaya konten boleh. Tapi untuk memproduksi konten dalam arti terus misalnya Mbak Vera editor saya gitu ya, saya datang nih gitu, itu nggak boleh. By etik, by proses tidak boleh. Jadi mungkin kayak riset awal untuk pengumpulan data. Ya, misalnya boleh. Saya ingin tahu VMCS apa gitu ya, kita ketik di prompt gitu. Oh bisa ya, itu coba kita nanti boleh. di prompt. Kita boleh tuh untuk background gitu ya, untuk keterangan tambahan itu boleh. Tapi kalau untuk kemudian untuk dikopas sebagai tulisan, sebagai berita itu kita nggak boleh ya. Sejauh ini ya guidance ya, kita sulit untuk mengecek keseluruhan. Tapi sebetulnya sih, kalau sudah produk jurnalistik tetap basisnya fakta dan kita memang harus ke lapangan ya. Dan saya yakin mesin sehebat apapun akan sulit untuk kalau membedakan, kita bisa membedakan bahwa itu produk yang ke lapangan sama yang mesin gitu. Betul. Nah, ini kan berarti kita bicara mengenai data ya. Kita butuh ChatGPT karena kita butuh informasi itu, kita butuh data itu. Dan selama COVID di sini di bukunya Mas Mar ditulis bahwa ada kutukan data yang melimpah. Nah, itu gimana tuh? Bisa ceritain nggak? Ya, pertama kalau orang ngomong AI itu kan basisnya data ya, data yang melimpah gitu ya, data yang melimpah. Nah, problem pertama adalah memilah gitu ya, ini data yang mana nih? Mesin sekarang sudah bisa gitu ya. Tapi kemudian ketika kita nggak punya kemampuan basic ya, ini sebetulnya kita gini Mbak Vera ya, setelah saya pelajari itu matematika buat apa sih? Matematika itu untuk melihat bahwa di situ ada keteraturan gitu ya. Jadi kalau sekarang kita kasih berserak macam-macam itu, saya yang nggak punya kemampuan matematis, kecerdasan matematis bagus ya nggak lihat apa-apa. Tapi orang-orang yang melihat yang punya bisa melihat itu karena mempunyai kecerdasan matematis yang bagus bisa itu. Nah itu lebih penting dibanding sekarang kalau Mbak Vera masih ingat ya, kita kerja kan ditawarin yang angka-angka itu ya. Itu kemampuan itu harusnya tes kerjanya sudah bukan seperti itu lagi. Di beberapa perusahaan tes-tesnya udah ya itu misalnya berapa jumlah SPBU di Jakarta gitu. Bukan soal benar berapa tapi cara mendekatinya. Berapa misalnya penjual tukang apa itu tembel ban lah gitu ya. Jadi
tes-tes di perusahaan tuh sekarang tesnya kayak gitu, bukan soal benernya tapi mendekatinya. Dan itu penting ketika sekarang kita ngomong AI tadi itu Mbak, dengan data yang berserakan macam-macam itu bukan orang yang mampu untuk ngitung macam-macam, tapi dari situ dia bisa ada keteraturan apa. Jadi matematika itu sebenarnya ilmu tentang membaca keteraturan. Keteraturan ya, pattern polanya Pattern, bagaimana. betul. Pattern. Nah, ketika melihat itu, ya biasanya perusahaan-perusahaan lebih welcome ke orang-orang kayak gitu karena ya misalnya inilah lalu lintas sekarang ya. Saya pernah ke Cina di kantornya Alibaba dan ngobrol-ngobrol itu, misalnya mereka waktu itu mengembangkan driverless car gitu. Kesulitannya apa? Kita nggak usah ngomong di jalan raya ya, itu skenario-nya macam orang nyelip kayak apa. Di parkir aja mereka bilang itu skenario-nya 15. Jadi parkir yang benar itu harus disimplifikasi menjadi keteraturan. Kalau orang parkir itu seperti ini, belok-belok ini jadi kecil gitu. Jadi itu jadi bangunan dasar untuk AI gitu. Intinya di situ ya peran tadi matematika gitu ya, gimana setelah ini prosesnya ini. Nah, gitu. Tapi kalau kayak kita ini yang itu ya sign kanan belok kiri itu saya agak pesimis bahwa itu kita punya raw data yang bagus untuk termasuk kan kalimat ya, orang sekarang misalnya nyusun kalimat begitu raw datanya jelek pasti hasil dari kecerdasan buatan juga akan jelek. Iya, bicara mengenai tadi ya tulisan bahasa, Mas Mar bisa nggak bedain mana tulisan jurnalis atau reporter yang banyak muatan dari ChatGPT-nya, banyak dari AI-nya, prompt-nya, mana yang original? Kelihatan nggak? Masih bisa kelihatan nggak? Begini, saya kalau yang kayak gitu punya sejarah ya, bagaimana saya jadi editor. Pertama, ke lapangan atau enggak. Ya, itu udah kita kerasa nih. Iya. Pastinya kerasa. Dari tulisannya? Kerasa ya? Kerasa sekali. Okay. Dia desk atau ke lapangan itu banyak kalimat aktifnya. Oke. Kalau yang nggak ke lapangan itu terus ditanyai, dipukul itu. Tapi kalau lihat langsung memukul kayak gitu, orang ini memukul itu beda. Itu satu. Itu sense biasa ya. Nah, itu ke lapangan atau enggak gitu. Terus kita bisa ngelihat ini datanya valid atau enggak gitu, baik pakai biologic maupun kemudian kita ya ada sense tertentu lah ya, itu kita bisa gitu ya. Nah, yang berikutnya ketika saya pernah jadi editor dan nangani ada beberapa opini, saya bisa sampai gini, bahkan gini Mbak Vera, nama ini kayaknya tidak layak deh nulis ini. Itu zaman Google belum hebat ya. Kita nyari nama orang bisa gitu ini, tapi saya udah ini kok kayaknya coba cek. Saya minta bagian administrasi untuk cek, coba di telepon ini siapa gitu. Saya ketemu, ternyata waktu telepon, dan teleponnya aja dia udah kayak ya ngomongnya nggak sesuai lah dengan tulisan itu. Ternyata itu ibunya seorang penulis yang ya penulis ini memang mau cari duit. Jadi dia ngirim atas nama sendiri, terus ngirim ke ibunya, nambahkan nama ibunya gitu. Itu satu gitu. Ya beberapa penulis itu saya bisa. Jadi bisa tahu ya, bisa dapat ininya ya, dapat feelingnya. Bahkan ada satu tulisan gitu, ini fabrikasi ini coba dilacak. Benar, dan di Jogja waktu itu ada kumpulan beberapa orang yang misalnya Mbak Vera nulis ya, terus diserahkan ke mesin, silahkan. Nah, saya kembangkan sendiri, saya bawa sedikit, Mbak Vera kirim ke Kompas, saya kirim ke Jawa Pos kayak gitu. Tadi itu saya bisa membongkar itu ada pabrik tulisan gitu. Nah, kemudian apalagi lah ada beberapa. Nah, terkait dengan itu saya belum pernah sih ya dapat yang itu. Tapi hal yang simpel ketika misalnya kita dapat reporter baru lah ya, dan kita paling awal ngecek itu subjek predikat objek ya. Ketika itu benar, ketika kalimat aktif pasif gitu ya, ketika kita benar, kemudian cek recordnya mereka, dan mesti akan beda sih kalau dengan mesin. Kita tahu oh ini pakai mesin nih. Gitu, bisa biasanya kalau kayak gitu dibalikin lagi untuk akhirnya buat lebih original. Tapi ada nggak sih up to the level bahwa mereka akan dapat sanksi gitu misalnya? Oh ya, kalau di Kompas sampai dikeluarkan ya, kalau itu sudah etik sama plagiarisme gitu dan juga ada kecenderungan nyopot
nyomot-nyomot gitu ya. Nyomot-nyomot tapi nggak meng-acknowledge orangnya gitu ya, plagiarism ya. Jadi plagiarism satu, yang kedua penggunaan AI yang berlebihan mungkin ya. Iya. Dan memasrahkan begitu saja pada mesin ya. Itu ya kalau di Kompas ada beberapa yang memang kita di Kompas nggak ada PHK, ada diminta mengundurkan diri. Yes. Nah, sampai ke situ sih kalau sampai ke situ ya. Berarti itu kita sekarang masuknya ke etika jurnalistik ya. Berarti udah sangat jelas ya bahwa sebagai seorang reporter tuh ada pakem-pakemnya, ada koridor-koridornya supaya tidak terjerat atau masuk dalam perangkap pelanggaran etika. Itu ada ya dalam penulisan. Kalau Mas Mar ngeliat sekarang ini dengan setelah COVID, lalu dengan banyak disrupsi, termasuk teknologi ini dan sebagainya, tren jurnalisme sekarang dikaitkan dengan etika jurnalisme itu sekarang bagaimana? Apakah cukup memadai atau ada yang meresahkan mungkin? Ya, ada dua kutub ya, yang bilang jurnalisme akan selamat, supaya yang jurnalisme akan mati gitu ya. Mati ya sudah, semua dikerjakan oleh mesin gitu ya. Nah, kalau saya sih masih di tengah-tengah ya. Ada beberapa bagian bisa dikerjakan mesin, tapi jurnalistik sebagai produk orang harus jalan kaki gitu ya, harus ke lapangan itu masih sesuatu ya. Intinya masyarakat ya masih ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya seperti apa. Betul. Gitu ya. Saya tuh kalau kemarin, saya kan suka koleksi buku. Jadi masih ngelihat kemarin buku-buku di Barnes & Noble ya. Iya. Gitu. Buka kembali ya. Buka kembali. Dulu tutup kan. Gede, tapi ini gede banget Barnes & Noble ya. Kemarin waktu ke New York gitu, saya baca bukunya gitu ya. Itu bagus banget gitu. Karena saya tahu ini tulisannya dia gitu ya. Ini pengalamannya dia gitu ya. Jadi saya akan sangat sedih apabila buku seperti bukunya Mas Mar kayak gini ya. Ini kan yang harusnya memang personal ya, personal experience, personal research, personal observation gitu ya. Kemudian di ChatGPT kan gitu, saya nggak kebayang aja sih apabila ada buku yang sumbernya itu dari ChatGPT gitu, karena itu kan harus ya seperti ini tulisan-tulisannya berdasarkan tulisan-tulisannya Mas Mar ada di sini, jadi insight-nya dapat gitu ya. Iya. Tapi apakah diperbolehkan sebenarnya untuk membuat buku ya, ini bukan tulisan jurnalistik ya, tapi membuat buku yang mungkin personal touch-nya tuh nggak terlalu banyak gitu, bisa kelihatan ya Mas Mar ya? Ya kalau personal touch saya kira pasti orang akan langsung lari ya kalau lihat baca mesin ya. Iya. Mesin, even kan pasti berasa ya, kelihatan ya. Kita bikin cerpen aja bisa ya kan. Iya. Tapi sejauh ini sih belum bisa sehalus itu ya. Tapi by logiknya AI bisa gitu. Tapi saya termasuk orang yang pada titik tertentu saya tidak percaya sebagai personal touch pasti ya saya bisa bedakan lah tulisan si A si B gitu ya. Ketika kemudian iya benar kan, ini bukan tulisannya Mas Mar nih gitu kan, kita bisa tahu ya, ini bukan tulisannya dia nih, bahkan gayanya nggak gini. Kalau Mbak Vera baca itu kan katakanlah beberapa artikel itu style penulis kan kebaca, even itu koran ya. Si ini kayaknya niru-niru deh, gayanya ini kan Mbak Vera ke saya, itu aja. Nah ini, tapi kalau mesin saya sehebat apapun ya, yang namanya raw datanya, terus dalam programming itu kemudian menjadi large language model ya. Jadi Mbak Vera punya ciri, saya punya ciri itu nanti kalau di programming itu bisa beda. Nah, tapi itu saya tetap nggak yakin yang sampai ke personal touch itu bisa sama gitu ya. Meskipun kalau voice udahlah ya, Mbak Vera sekarang kita ngomong bahasa Indonesia, mau di bahasa Inggris kan semua, habis bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan lagi. Relatif sempurna ya. Tapi saya tetap nggak, kalau di tulisan masih kayaknya. Ini saya mau tanya tentang preferensi sebagai seorang penulis dan juga wartawan ya. Kalau Mas Mar sendiri inginnya bagaimana sih 5-10 tahun ke depan untuk tulisan gitu? Inginnya tetap ada soul-nya dari orang atau ya udahlah sudah yang paling gampang pakai AI aja? Ya, kalau dari sisi gini, baca buku itu kan menurut saya ada beberapa ya Mbak, cari pengetahuan, murni pengetahuan, ya udahlah dapat apapun ya. Ada sisi leisure, nah sisi leisure itu kita pasti
nggak akan dapet tuh ya. Bagaimana kita menikmati novelnya Khalid Hosseini ya, Kite Runner, terus ya penulis di dalam negeri ya gitu, macam-macam itu kayaknya sih nggak dapet ya, nggak akan dapet gitu. Nah dari sisi itu. Tapi kalau pengetahuan yang saya pengen tahu sekarang misalnya topik yang lagi dibahas itu misalnya tentang Ukraina gitu ya. Ukraina kan cari gampang ya. Atau beli buku Ukraina. Tapi kalau itu kan ya kita cari pengetahuan ya. Tapi kalau sisi leisure-nya itu ya kan kita kadang mendapatkan sesuatu ketika ini ya lagi duduk santai. Ini bukunya menarik. Kita bisa kalau buku apa aja kita nggak selesai tapi begitu ini kita bisa tenggelam kan. Dan kayak ngikuti ceritanya. Betul, gitu ya. Nah itu saya termasuk yang sampai sekarang mesin belum belum sanggup untuk menyamai apa namanya kemampuan manusia itu ya. Sampai kita ke bawah ya. Kalau kita membaca bukunya Trump ya tentang yang Pulau Buru ya, yang orang boleh dikirim itu kan kita kerasa kayak di kapal, kayak kita naik kapal terus di situ ada hewan kecil-kecil itu kita ke bawah kan. Jadi kita dari baca aja kita kayak terus berada di kapal itu gitu ya, terus jalan, aduh kayak apa nih. Jadi kita terbawa ikut berada di situ gitu. Saya nggak tahu tuh, tapi saya sampai sekarang saya nggak percaya mesin akan sampai. Betul. Kalau sebagai pengetahuan pasti gampang lah. Oke, baik Mas Mar, thank you banget. Ini kayaknya udah kebahas semua di sini. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan last words? Saya sih kalau teman-teman mau baca buku saya. Kita banyaklah hal yang kita bisa pelajari dari pandemi, apa yang terjadi selama pandemi, terutama buat teman-teman di korporasi ya. Hal yang mencekam, menegangkan, menakutkan, ternyata terlihat upaya manusia untuk survival ya, untuk tetap berkembang gitu. Nah seperti itu. Dan saya ingin buku ini juga menginspirasi teman-teman di korporasi agar setiap saat memang harus melakukan inovasi. Oke, Mas Marioto, Mas Andreas Marioto, wartawan senior Kompas yang saat ini sebagai Deputy Managing Editor dari Harian Kompas. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah podcast Veramaki, podcast VMCS. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang hobi baca buku, ini adalah bukunya terbaru dari Mas Mar, Korporasi Global Menunggang Badai. Buku yang menceritakan bagaimana korporasi itu survive, berinovasi, atau juga mungkin ada yang gagal sebagai pembelajaran kita, dan juga termasuk culture yang terbentuk dari masyarakat kita, dan juga mungkin dalam dunia secara global, apa saja yang kemudian bisa kita pelajari post pandemic setelah COVID-19 seperti apa. Baik, terima kasih. Sama-sama Mbak, makasih juga. Kita ketemu lagi nanti di podcast-podcast VMCS selanjutnya.